Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Vivi Nur Afiah Wijaya dengan NIM 112220028. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan kuis dan UTS. Di sini sudah ada soal pertama. Diketahui himpunan A ada Eko, Rina, Tono, dan Dika. Dan himpunan B ada warna merah, hitam, dan biru. Pertanyaannya ada diagram panah, kartesius, himpunan pasangan berurutan dengan rumus. Di sini saya sudah membuat diagram panah. Caranya di sini kita urutkan dari himpunan A yaitu Rina, Eko, Tono, dan Dika. Di sini kita misalkan dengan menggunakan panah. Misalkan di sini Rina ditunjukkan kepada warna biru, lalu Eko ditunjukkan juga kepada warna biru, Tono kepada warna hitam, dan Dika kepada warna merah. Lalu di sini diagram kartesius. Di sini juga sudah saya buat. Kita samakan dengan diagram panah ini ya. Jadi kita sesuaikan. Rina ini ke warna biru, Eko juga ke warna biru, Tono ke warna hitam, dan Dika ke warna merah. Berarti himpunan pasangan berurutan di sini sudah A ke B sama dengan relasi sama dengan materi di sini. Rina biru, Eko biru, Tono hitam, lalu Dika merah. Lalu di sini ada dengan rumus di mana fx sama dengan x plus y menjadi fx sama dengan a plus b, karena di sini kita menggunakan a dan b, di mana a himpunan Eko, Rina, Tono, dan Dika, dan himpunan B ada biru, hitam, dan merah. Oke, selanjutnya di sini ada nomor 2. Dimisalkan O ini sama dengan statistika, P sama dengan analisa perancangan sistem, dan Q sama dengan matematika diskrit. Maka diketahui N ke O sama dengan 32 siswa, NP sama dengan 20 siswa, NQ sama dengan 45 siswa, NS sama dengan 100 siswa. NS ini bisa dibilang adalah seluruh jumlah mahasiswa. Lalu di sini ada NO irisan Q sama dengan 15 siswa. Jadi irisan ini untuk yang menyukai kedua MK dari salah satu yang pemisalan ini. NO irisan P sama dengan 7 siswa, NP irisan Q sama dengan 10 siswa, dan NO gabungan P gabungan Q aksen sama dengan 30 siswa. Gabungan ini adalah gabungan siswa yang tidak menyukai ketiga dari mata kuliah ketiga tersebut. Lalu di sini kita cari sisa dari gabungan yang tidak suka dulu. Jadi NO gabungan P gabungan Q sama dengan NS dikurangi NO gabungan P gabungan Q aksen. Jadi 100, karena di sini NS-nya 100 dikurangi dengan 30 yang ini sama dengan 70 siswa kita dapatnya. Lalu pertanyaan yang A, kita cari untuk yang menyukai ketiga MK di sini. Jadi kita cari dengan menggunakan NO gabungan P gabungan Q sama dengan NO plus NP plus NQ dikurangi dengan buka kurung NO irisan Q ditambah NO irisan P ditambah NP irisan Q ditambah NO irisan P ditambah O irisan P irisan Q. Jadi di sini kan kita sudah dapat ya tadi gabungan sisanya yang ini yaitu 70 siswa sama dengan NO-nya 32, lalu
NP-nya 20. Lalu di sini ada NQ-nya 45 dikurangi dengan NO irisan Q yaitu 15 siswa ditambah dengan NO irisan P yaitu 7 siswa ditambah dengan NP irisan Q yaitu 10 siswa ditambah dengan NO irisan P irisan Q. Ini yang kita cari ya. Ini adalah pertanyaan yang untuk menyukai ketiga MK tersebut nanti. Lalu kini kita turunkan 70 siswa sama dengan hasilnya 97 dan ini hasilnya 32 ditambah dengan N O irisan P irisan Q. Lalu di sini 70 sama dengan 65 plus NO gabungan irisan P irisan Q. Lalu di sini kita pindahkan 70 dipindahkan jadi min 65 sama dengan NO irisan P irisan Q. Jadi hasilnya adalah 5. Berarti siswa yang menyukai ketiga MK tersebut yaitu 5 siswa. Selanjutnya kita yang B yaitu siswa yang menyukai satu mata kuliah. Di sini kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan diagram Venn sendiri ini. Pertama-tama di sini kita sudah tahu ya bahwa orang yang menyukai ketiga MK itu 5. Berarti kan ini yang menyangkut ketiga MK itu dari OPQ itu kan di sini ya, berarti 5. Lalu di sini kita ada orang yang menyukai O dan Q yaitu kan 15 kan. Berarti 15 dikurangi 5 jadi kan 10. Lalu di sini ada orang yang menyukai O dan P itu 7 siswa. Karena di sini udah 5 kita kurangi 5 menjadi 7 dikurangi 5 menjadi 2. Lalu di sini sudah ada yang menyukai P dan Q. Berarti 5 yang menyukai P, Q dan sendirinya itu kan 10. Berarti 10 dikurangi 5 menjadi 5. Nah, di sini berarti di sini kita untuk mencarinya berarti ya untuk mencari NO ya, NO kan 32 kan. Berarti 32 ini dikurangi dengan ketiga ini. Itu dikurangi 10, dikurangi 5 dan dikurangi 2 hasilnya 15. Ini 15. Lalu ada NP kan kita ketahui 20 siswa ya. Berarti dikurangi dengan ini. Dikurangi dengan 5, kurangi 5 dan kurangi 2. Ini ya hasilnya 8. Lalu di sini ada NQ diketahui 45 siswa dikurangi dengan 10 ya, 5 dan dikurangi 5 jadi hasilnya 25. Maka NO ditambah NP ditambah NQ sama dengan 48 siswa. Berarti siswa yang menyukai satu mata kuliah adalah 48 siswa. Selanjutnya ada nomor 3. Di soalnya diketahui himpunan A sama dengan Rangga Alfamart, Rangga Alfamidi, Hanum Alfamart, Putri Alfamart, Putri Alfamidi, dan Putri Dandan. Lalu di himpunan B ada Indomaret Permen, Alfamart Roti, Alfamart Susu, Alfamidi Susu, Dandan Permen. Di pertanyaan A kita disuruh mencari komposisi relasi A dan B, di mana B komposisi A. Untuk mencari relasi komposisi ini kita menggunakan diagram panah yang ada di gambar B ini. Jadi kita di sini sudah menggambarkan dari himpunan B dulu ya. Himpunan B di sini kan ada Indomaret Permen. Berarti permen ke Indomaret. Lalu ada Alfamart dan roti, berarti dari roti ke Alfamart. Lalu ada Alfamart susu, berarti susu ke Alfamart. Alfamidi susu berarti dari susu ke Alfamidi. Lalu dandan permen. Permen ke dandan ke sini. Lalu ini kan kita sudah membuat diagram panah dari B, lalu kita sambungkan ke diagram panah A. Ada Rangga Alfamart, berarti Alfamart Rangga. Lalu ada Rangga Alfamidi, Alfamidi ke Rangga. Lalu Hanum Alfamart, Alfamart Hanum. Lalu ada Putri Alfamart, Alfamart Putri. Lalu Putri Alfamidi,
Alfa Midi ke Putri, Putri Dandan ke Putri. Berarti di sini untuk mencari komposisi relasinya tinggal kita hubungkan dari yang B ini ke yang A-nya. Di sini kita bisa melihat ya, dari roti ini kita bisa lihat dari bahwa Alfamart ini menunjukkan ke siapa saja gitu kan. Berarti di sini ada roti Kerangga kan ya, tuh. Kerangga berarti roti Rangga, lalu ke Hanum, roti Hanum, lalu ada 3 ya, terakhir ke roti Putri. Lalu yang susu ini kita lihat panahnya ke arah mana, yaitu ke Alfamart, berarti susu Rangga, lalu susu Hanum, lalu berarti susu Putri. Lalu susu ini mengarah ke panah Alfa Midi juga ya, berarti ke Rangga. Karena sudah ada ya, kita tidak perlu tulis, hanya satu saja ya. Lalu ke Putri juga sudah. Lalu terakhir ini ke permen. Permen itu ke Indomaret. Karena dia Indomaret ini tidak menunjukkan panah ke A, berarti tidak ada pasangannya. Lalu kita ke ini, ke panah yang ini, ke Dandan, dan ini mengarah ke Putri, berarti permen Putri. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 4. Di sini sudah ada soal P ke Q dan tidak P atau Q. Di sini sudah ada tabel kebenarannya ya, di mana P, T, true, true, false, false. Lalu Q ada true, false, true, false. Lalu di sini kita mendapatkan hasil dari P ke Q, yaitu dari tabel yang 2 ini, di mana hasil dari true ke true berarti true ke false berarti false, false ke true berarti true, false ke false berarti true. Nah, di sini kita tinggal mencari yang bagian ini ya, itu dinamakan tidak ya, berarti tidak P, dimana di sini kan sudah ada ya P-nya. Nah, kita tinggal balikan hasil dari P ini ke sini. Kebalikan dari T berarti false, kebalikan dari T juga false, F juga dibalikan menjadi true, false, true. Berarti hasil dari tidak P atau Q kita lihat dari sini dan tabel yang ini. False atau true berarti hasilnya true, false atau false artinya hasilnya false, true atau true hasilnya true, true dan false artinya true. Karena di sini P ke Q dan tidak P atau Q ini hasilnya sama, berarti itu tandanya ekuivalen. Maka P ke Q ekuivalen tidak P atau Q. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu P ke Q atau Q ke P. Di sini kita sudah membuat pernyataannya, yaitu P itu true, true, false, false, dan Q ini true, false, true, false. Di sini kita sudah memiliki hasil di mana P ke Q ini ya. Jadi true ke true itu true, true ke false hasilnya false, false ke true hasilnya true, false ke false hasilnya true. Dan hasil dari Q P ini kita tinggal dibalikan saja ya. Jadi true ke true ini true, false ke true berarti ini true ya. True ke false hasilnya false, false ke false hasilnya true. Jadi ini tuh yang setiap yang sama itu hasilnya true. Nah, sedangkan yang false atau true ini kita lihat yang di hasil P-nya atau terakhirnya itu Q. Berarti dia mengikuti si akhirnya ini. Berarti hasil dari P ke Q atau Q ke P, hasilnya kita lihat dari 2 tabel yang ini ya. Maka kita lihat hasilnya adalah true atau true berarti hasilnya true, false atau true hasilnya true, true atau false hasilnya true, true atau true hasilnya true. Nah, di sini
juga pertanyaan yang B, yaitu pertanyaannya P ke Q. Ini tuh artinya dan ya, dan Q ke R. Nah, di sini berbeda ya. Tabelnya agak sedikit panjang karena ini kita menggunakan 3 statement, ada P, Q, dan R. Berarti di sini ada P ini ada true-nya ada 4, false-nya ada 4. Lalu Q di sini ada true true, false false, true true, false false. Kalau R ini kita di apa ya, kayak di tukar-tukar gitu, true false, true false, true false sampai bawah ya. Lalu di sini kita mencari P ke Q ya, dengan kayak tadi ya, bahwa yang sama berarti true ya, ini true. Bentar, yang sama dulu ini ya, true sama. Kalau yang ini karena berbeda ya, berarti kita tinggal ikuti si Q-nya ini, hasil si Q-nya, karena P ke Q gitu kan ya, jadi hasilnya yang Q. Jadi F, ini juga F, ini true. Nah, sama pula yang Q ke R, berarti kita lihat tabel yang dua ini. Kalau yang sama hasilnya true, yang sama itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini hasilnya true. Dan yang sisanya itu mengikuti yang hasil yang F, yang R maksudnya. Jadi dihasilkan seperti ini. Berarti hasil dari P ke Q dan Q ke R kita lihat dari tabel yang dua ini, dimana true dan true hasilnya true, true dan false hasilnya false, false dan true hasilnya false, false dan true hasilnya false, true dan true hasilnya true, true dan false hasilnya false, true dan true hasilnya true, dan true hasilnya true. Nah, begini hasilnya. Mungkin cukup sekian penjelasan pertanyaan kuis dan UTS ini. Mohon maaf misalnya ada kata yang salah atau tidak dimengerti. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.